Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur dengan Tuhan, amin ya. Amin. Saya percaya segala sesuatu semuanya mendatangkan kebaikan Tuhan. Kita mendengar kesaksian yang begitu luar biasa. Artinya kita melihat seorang ibu yang bertumbuh di dalam Tuhan, yang artinya tidak kenal Tuhan. Ya, dari agama seberang, tiba-tiba dia dipanggil Tuhan karena mendengar sebuah lagu dalam lagu yaitu sekolah minggu. Ya, tetapi di situ lihat perubahan demi perubahan terjadi, akhirnya dia bertemu dengan Tuhan dan bahkan satu sekolah ya dengan hambanya di sini yaitu pendeta Nikolai di sini. Ya, akhirnya bertumbuh di dalam Tuhan dan akhirnya sekolah dan semua untuk memuliakan nama Yesus. Amin. Ya, saya bersyukur, terima kasih. Saya adalah pendeta Dr. Timothy, ya. Saya dari Pekanbaru, Riau. Puji Tuhan. Selamat berkenalan semuanya. Yang di sini Bapak Ibu semuanya. Saya bersyukur kita di dalam Tuhan, ya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saya seorang gembala juga di Riau, yaitu gereja GBI Api Pemulihan. Dan ada beberapa cabang-cabang yang saya lagi bergerak juga, karena satu hal gereja ini bergerak di dalam kebenaran Roh, bergerak bersama dengan Roh Kudus. Amin. Banyak orang perlu dipulihkan. Sakit penyakit bukan berasal dari keturunan juga, tapi sakit penyakit itu bisa karena dosa. Dosa penghalang berkat itu diputuskan. Kenapa orang Kristen selalu gagal? Kenapa orang Kristen selalu berkata, kok saya sudah setia ibadah, saya rajin beribadah, saya mau beri perpuluhan palingnya, sudah keluar itu happy kita, sudah keluar uang kita semuanya. Kata orang Manado, Dodo, yang mana ini? Semuanya sudah keluar semuanya. Tetapi kok Tuhan Yesus tidak menjawab? Sejak dari lahir, dari nenek moyang, kita sudah orang Kristen. Kenapa kok Yesus masih seperti itu? Saya adalah orang yang bukan dari orang Kristen. Saya adalah dari penyembah berhala. Keturunan nenek moyang saya penyembah berhala. Saya dari keturunan dari Hongkong. Tetapi kasih karunia Tuhan, saya bisa menjadi seorang pendeta, menjadi seorang gembala. Ada satu hal, saya pindah agama. Amin. Saya selalu berkata, kebetulan Yesus itu ada di agama Kristen. Saya selalu berkata gitu. Coba kalau Yesus itu bukan di agama Kristen, gimana tuh bayangkan kita semua? Haleluya. Ya, kalau udah dari sononya, orang Batak udah dari sononya, orang Manado sudah dari sononya, orang Nias sudah dari sononya, orang Kristen. Sudah nenek moyang sudah Kristen. Kitab ini sudah tahu ini dari zaman Bahola sampai zaman sekarang sudah ngerti di firman Tuhan ini. Amin. Kita ngomong sama orang tua kita, orang-orang yang sudah dari zaman Kristen, kita berkata, aduh, nggak usah ngajar-ngajar, ngana masih kecil, aduh, kita yang mau ke gereja, so ngajar-ngajar ini ya, katanya kan, gitu kan. Orang Batak berkata, aduh, gimana ini anak ini, bebas semuanya. Tetapi satu hal kita lihat, ya, semuanya tergantung dari kita, sejauh mana kita mau bertumbuh di dalam. Amin. Itu mengenai. Saya bersyukur satu hal gini, saya bisa bertumbuh di dalam Tuhan, saya bisa cinta Tuhan karena satu hal, Yesus itu hidup. Setuju gak Yesus itu hidup? Setuju gak? Karena saya gak ada orang, jadi saya mau ngomong, setuju kita? Yesus itu hidup, betul kan? Yesus gak hidup, ngapain kita rajin-rajin sih ibadah? Kok saya ibadah kita? Kenapa? Kita gak lihat Yesus tuh. Siapa di sini yang sudah lihat Yesus? Gak ada kan? Lihat Pak Pendeta, saat murah Roh Kudus, Yesus dengan wajahnya. Yang kayak apa? Itu gambarnya. Yesus gondrong, bule gitu. Kalau kita pergi India, berubah dia, mondongnya hitam. Wah, Yesus jadi orang India. Susah kita melihatnya. Tetapi kenapa kita bisa percaya dengan Tuhan Yesus? Ayo, karena apa? Karena iman. Gitu. Iman itulah yang membuat sesuatu pertumbuhan yang terjadi dalam kita. Setuju? Setuju kita ya? Amin. Karena itu satu hal saya bisa percaya dengan Tuhan Yesus dan bahkan saya bisa pindah agama, ya, dari agama saya yang lama. Terus saya begitu suatu keluarga menentang saya sama dengan seorang ibu yang tadi, ya, dia menentang sangat menentang sekali saya untuk saya tidak boleh untuk gereja. Karena bagi keluarga kamu sudah melanggar yaitu aturan nenek moyangmu katanya. Dilanggar saya, nggak boleh ikut orang Kristen. Tetapi satu hal,
Ya itu kesabaran Tuhan. Karena terjadi mujizat di dalam hidup saya. Amin. Orang Kristen kadang-kadang bertumbuh itu karena mujizat dulu, betul. Haleluya. Atau kita langsung bertumbuh dengan Tuhan enggak. Betul. Karena mujizat dulu. Kita fair aja, kita jujur. Amin. Saya rindu, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, saya maunya semuanya itu yang fakta, yang nyata. Saya tidak mau dalam firman, dalam hal ini hanya ya dongeng. Untuk apa nih dongeng-dongeng? Ini firman harus hidup dan harus nyata dalam kehidupan kita. Jangan hanya cerita ini firman 2000 tahun lalu, tapi hanya ya udah dongeng, ngapain? Kalau gitu, ngapain saya ikut Kristen? Kalau Yesus nggak hidup, satu hal itu. Kalau Yesus tidak memberi mujizat, Yesus tidak mengubah dalam hidup saya, tidak harus saya melihat bahwa Yesus itu nyata. Ngapain saya harus pindah agama, raja-raja pindah agama? Untuk apa? Karena semua agama mengajar yang baik semuanya. Tidak ada satupun agama tidak mengajar yang baik. Tetapi hanya satu hal yang berbeda, yaitu keselamatan itu yang berbeda. Setuju kita ya? Betul kan? Itu satu hal ya. Kita langsung saja kita masuk dalam topik ya. Saya mencatat dalam PPT ya. Biarlah ini semua untuk hal untuk supaya kita melihat hal-hal yang untuk kita lebih melihat, yaitu berkaitan pertumbuhan secara rohani. Kayaknya judulnya itu sederhana sekali, judulnya itu bertumbuh secara rohani. Kenapa kita harus bertumbuh dalam secara rohani? Ya, kita mau Tuhan mengubah hidup manusia. Amin. Usaha kita, bisnis kita, pelayanan kita, kehidupan kita, anak kita menjadi orang sukses, menjadi orang hebat. Amin. Di dalam Yesus semuanya betul. Kita mau jadi orang yang hebat, menjadi orang sukses. Amin. Katanya ada Yesus, tapi kok kamu gagal di situ? Katanya ada Yesus, kok kamu kayak gitu-gitu? Hari ini saya bukan menceritakan yang kemakmuran, tidak, bukan itu saya cerita. Tetapi pertumbuhan secara manusia kita. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Oke. Tubuh ini perlu dipulihkan. Oke. Roh yang ada dalam kita, roh kudus menjadi satu. Pada saat nanti kedatangan Tuhan Yesus, dia harus kayak magnet pengangkatan. Betul kan? Jiwa itu apa? Supaya diisi dalam roh kita. Supaya setiap perkataan dalam firman Tuhan, apa yang kita minta terjadi. Percaya bisa terjadi? Atau kadang-kadang, Pak Pendeta, kalau saya tuh kalau doa itu kadang-kadang aja Pak Pendeta, Pak mujizat kadang-kadang, puji Tuhan. Sekali setahun nggak apa-apa Pak Pendeta, jangan. Harus mujizat, terus mujizat terjadi. Itu sebetulnya tandanya menunjukkan ada suatu perubahan dalam hidup kita. Itu penting sekali. Nyata sekali, ya kan? Kita lihat dalam firman Tuhan dulu di dalam 2 Petrus, 2 Petrus 3, ya, ayat 1 sampai 14. Walaupun judulnya Hari Tuhan, ya, saya percaya ini belum kedatangan Tuhan, tapi biarlah firman ini kita baca. Setiap hari kita dengar pendeta cerita hari Tuhan sampai dari tahun 2000. Milenium ada Yesus sudah datang sampai sekarang udah datang. Jadi kita iman, kita melihat aja perjalanan hidup kita, betul? Amin. Nah, rame-rame orang di Senayan supaya mempersiapkan semua jual tanah, jual rumah semuanya di tahun 2000, yaitu milenium. Ya, tiba-tiba tidak datang Tuhan Yesus, datangnya hujan, bubar semua. Itu kejadian ya. Oke, bukan itu cerita. Karena itu dikatakan dalam firman Tuhan di ayat 1, saudara-saudara kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingatkan akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasulmu kepadamu. Yang terutama kamu harus ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan datang pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekan, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Bilang firman Tuhan, itu biasa. Itu biasa. Amin. Udah biasa kan? Ada nggak kehidupan kita seperti itu? Orang ngejek, orang kita bilang itu biasa. Nggak usah lagi kita bingung ya. Terus dikatakan lagi di sini dalam firman Tuhan, ayat 4, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya? Itu sebab
Sejak bapak-bapak luhuran kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ayat 5, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Itu penciptaannya, itu ada pengajarannya penciptaan. Oke? Dan bahwa oleh air itu bumi dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah, ya, di zaman Nuh. Ya, manusia karena dosa begitu nih akhirnya air bah datang. Tetapi di situ dikatakan Tuhan menyesal. Karena itulah Tuhan tidak lihat secara lahiriah lagi. Tuhan sekarang melihat yaitu hati. Karena itulah kenapa kita bisa percaya dengan Tuhan Yesus dengan iman, karena dari hati Tuhan Yesus lihat. Amin. Sekalipun kita paling ada perbuatan kita ada yang salah, kita ada melanggar firman Tuhan, kita jatuh dalam dosa, tapi kita minta ampun dengan Tuhan. Tuhan ampuni lagi, Tuhan ampuni terus, kan luar biasa Tuhan Yesus kita. Amin. Panjang sabar sekali dia. Pokoknya jangan sampai sabarnya putus. Haleluya. Arti putus kitanya sudah gak ada lagi gitu loh. Susah kalau udah putus. Gimana kalau kita dipanggil Tuhan? Gitu kan? Yesus panjang sabar selagi masih itu. Amin. Ya, setuju ya? Ya, oke. Terus dikatakan di sini lagi, ya, ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga lagi dan bumi yang sekarang terpelihara dan api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebenaran orang fasik. Ya, sudah dipersiapkan, sudah banyak planning Tuhan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Kita tidak tahu kapan waktu Tuhan. Amin. Ini kayaknya kalau dihitung sekarang 2023 harusnya sudah 2 harinya Tuhan ini sebenarnya. Tapi kok itu tunda-tundakan ya? Jangan hitung dengan secara hitungan matematika manusia. Amin. Lebih baik kita persiapkan diri kita aja. Oke, berjaga-jaga di dalam diri kita. Terus dikatakan lagi ayat 9, Tuhan tidak lain menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa mereka, supaya kamu semua berbalik dan bertobat. Arti bertobat itu bukan hanya sekedar bertobat karena berdosa lalu bertobat, enggak. Bertobat itu adalah hidup kita terus menerus. Termasuk saya sebagai pendeta, walaupun sampai firman tetap harus bertobat. Artinya, arti bertobat itu mengerti kemana langkah kita, mengerti kita harus bertumbuh dalam Tuhan itu. Bukan arti bertobat lo gara-gara lu berbuat berdosa, lu nggak benar. Bertobat lalu bukan itu. Kalau kayak gitu, lama-lama kita takut. Kalau nanti lama-lama kalau kita mengadakan KKR di pemuda, kalau saya selalu berkata bertobat, lari semuanya. 2 yang anak muda paling takut, bertobat emang lo tak Tuhan. Jantungan itu semuanya anak muda semua. Seolah-olah seperti kayak Tuhan sudah datang, seperti kayak begitu, seperti apa gitu mencekam hidup mereka. Tidak. Tapi hal bertobat itu artinya suatu perubahan, suatu yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah. Amin. Ya. Terus ayat 10 ya, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri pada hari itu. Langit akan lenyap dan dengan gemuruh yang dahsyat dan musuh-musuh dunia akan hangus dengan nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11 dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan saleh kamu harus hidup. Seolah kayak suci banget gitu ya. Tuhan hanya minta satu hal, kita tetap bertumbuh. Pikiran kita, langkah kita, perbuatan kita bertumbuh. Manusia hanya apa sih? Percaya itu hanya 2. Kebutuhan dan keinginan manusia. Tidak ada lebih dari itu. Kebutuhan itu hanya kehidupan kita sehari-hari kita lakukan. Kita butuh duit, kita butuh uang untuk kehidupan kita. Oke, keinginan sama. Kita mau beli pakaian, mau brand kayak, mau bergaya, itu is okay. Mau beli rumah kayak, mau beli mobil kayak, kita mau beli pakaian yang bagus kayak, itu keinginan semuanya. Betul kan? Manusia hanya 2 itu kehidupan, nggak ada lebih daripada itu. Ada yang lebih daripada itu? Tidak ada. Gitu kan? Kayak apa sih yang sebenarnya yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita? Oke? Terus dikatakan lagi, lanjut di sini. Ya. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan musuh-musuh dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13, tetapi
sesuai dengan janjinya kita menempati langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ini firman-Nya, kata Pak Pendeta, di firman Tuhan yang ditekankan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha supaya kamu yaitu kedapatan tak tercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Amin. Ya, haleluya. Saya agak begitu cepat karena kita tetap on time. Amin. Ya, dalam ibadah kita tetap on time, kita sesuaikan dengan jam dan sesuai dengan kita selesai. Amin. Ya, tadi kesaksian begitu panjang, ya puji Tuhan. Sudah setengah melengkapi dengan firman Tuhan tandanya. Jadi saya nggak perpanjang lebar, sudah mewakili saya firman Tuhan tadi. Iya kan? Oke. Karena itu saya langsung saja, oke, kita berjalan. Karena itu di dalam catatan saya gini, bertumbuh menjadi dewasa secara rohani merupakan kerinduan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala atas gereja. Amin. Amin. Mengapa? Karena jika gereja tidak menjadi dewasa, maka gereja tidak akan menjadi mempelai bagi Yesus Kristus. Kita ini adalah mempelai Tuhan. Bila memberikan kita ini mempelai Tuhan Yesus. Siap ya? Siap. Oke. Di sini dikatakan saya akan ada 3 poin, 3 langkah apa yang harus lakukan dan sedang kerja untuk bertumbuh. Karena akan ada pesta perkawinan domba, yaitu antara Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki dan gerejanya sebagai mempelai perempuan, adalah kita, ya. Nah, hal yang penting di malam hari ini saya mau menyampaikan ada 3 hal. Amin. Saya percaya biar di malam hari ini 3 hal ini biarlah kita bisa menjalankan, biar kita bisa bertumbuh dan melakukannya. Amin. Ya, yang nyata ya. Saya rindu yang nyata. Amin. Amin. Kenapa? Tuhan bisa membuat segalanya dalam kehidupan. Saya rindu. Saya sebagai seorang pendeta, saya tidak mau hanya sekilas khotbahnya itu dongeng aja cerita. Gitu kan? Yesus beri mujizat, Yesus mengubah, pulang kalah lagi. Ya kan? Tidak dapat suatu kuncian. Betul kan? Karena itu sejak saya komitmen menjadi seorang pendeta, menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang gembala, saya minta sama Tuhan nama Roh Kudus nyatakanlah Roh Kudus sebagai penghibur, Roh Kudus yang akan mengajar, mengarahkan semua dan harus nyata kehidupan ini. Saya bukan memaksa Tuhan, tetapi menunjukkan semua di sekitar semua dalam sekeliling saya bahwa Yesus begitu dan nyata. Amin. Haleluya. Kita nggak boleh membeli, nggak boleh lemah. Kalau hari ini lemah hanya karena duit, Rugi. saya bilang rugi. Ya udah, ibu udah tahu, udah simpan di hati, ibu tahu tuh rugi. Cari yang cuan yang baik. Yesus. Amin. Yang pertama, kita mulai perjalanan rohani kita dengan iman yang tadi dikatakan. Oke, karena itu ada firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapakah yang ada di dalam Kristus, ia ada ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berapa lama firman ini kita sudah tahu? Yang kita sudah dengar, berapa lama nih? Sudah berapa tahun? Ayo, ya masing-masing sudah berapa tahun tahu firman ini? Tahu firman ini? Pendeta udah ngomong, saya udah dengar firman ini dari 5 tahun yang lalu loh, bayangkan. Bapak Ibu berapa lama? Baru hari ini? Apa hari ini baru kita dengar? Atau sudah lama bertahun kita? Sudah lama ya? Kayaknya nggak asing firman ini kan? Karena itu dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Kalau kita baca firman Tuhan di kamus, Kristus artinya orang yang diurapi. Amin. Artinya orang yang harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Harus diurapi oleh Roh Kudus, harus berkarya Roh Kudus itu. Karena itu siapa yang ada di dalam Kristus artinya menjadi orang percaya yang bergaul dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan berkarya. Ia adalah ciptaan baru. Manusia kita sudah berubah, manusia lama menjadi manusia baru, sudah berubah manusia di dalam terus firman Tuhan. Sudah berubah. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setiap hari ini yang gagal dalam nama Yesus berkata, saya tidak gagal lagi. Amin. Usaha saya yang lemah-lemah
Tuhan sudah mulai buka lagi. Amin. Apalagi mau kuasa kegelapan, mau santet, mau apa, bagi Tuhan kecil. Amin. Kecil, karena Tuhan lebih besar. Amin. Nggak bisa dibandingkan mau apapun itu. Haleluya. Keterikatan manusia. Apa sih keterikatan manusia? Yaitu itu yang membuat kita jadi lemah. Bukan karena Tuhan tidak memberkati kita, coba kita sedikit kurang memahami. Gitu. Karena itu kita butuh mentor. Kenapa kita butuh digembalakan? Karena hal itu butuh, kenapa? Supaya kita memahami gimana caranya Tuhan, berkaryanya Tuhan. Selama 22 tahun saya ikut bersama dengan Tuhan, saya nggak mau sia-siakan. Saya nggak mau membiarkan hidup saya. Bukan berarti saya nggak menjalankan hidup yang susah, yang dibuang, yang diinjil, yang dimanfaatin, rasa duka, orang meremehkan, apalagi belum lagi pendeta-pendeta, aduh hanya lihat aja terus. Belum lagi pendeta ngomong hari ini A, nanti pulang berubah B. Kan? Saya percaya di sini nggak ada pendeta-pendeta, semua baik-baik aja. Aja di Kota Pekanbaru yang ada ya. Di Pekanbaru banyak tuh pendeta kayak gitu. Pendeta itu yang di Pekanbaru harus baik bertobat itu tandanya kan? Ya gembala-gembala ya. Hanya tahu gembalanya perpuluhan. Bukan berarti nggak boleh perpuluhan. Perpuluhan itu yang mau diberkati, tapi bukan berarti memaksa untuk perpuluhan itu gitu. Artinya kalau memang keadaan hal apapun diiring dulu sampai dia memahami, sampai dia tahu kunci berkat. Daripada dia memberikan perpuluhan tapi hatinya tidak ada, percuma, nggak berkat mengalir, tidak ada. Amin. Karena itu butuh kita di mentor. Kenapa? Karena kita harus mulai perjalanan rohani kita dengan iman. Pertama, yang kedua, pertumbuhan rohani meminta penyerahan total hidup kita. Kenapa sih kita harus ada penyerahan total dalam hidup kita? Pak Pendeta, susah saya. Saya masih sedikit kompromi dengan hal dunia. Gimana Pak? Hidup saya bergaul dengan orang dunia Pak. Saya berbisnis dengan orang dunia. Tapi saya percaya bahwa ada sesuatu yang hati nurani kita tahu yang mana kita perlu pisahkan, yang mana yang kita tidak pisahkan. Amin. Bukan berarti pada saat saya berkumpul dengan orang-orang bisnis saudara, ya begitu luar biasa. Amin. Saat itu ada satu perusahaan saya ikut bersama-sama sampai ke Singapura kami. Haleluya. Ya, pramugari dari China sudah lirik sana lirik sini. Maksudnya satu malam saja. Paham ya maksudnya? Enggak perlu saya terangkan dengan lebar. Kami cantik-cantik. Itu bodinya kayak gitar gitu. Mau mencari orang Shanghai beda, tinggi-tinggi cewek. Itulah. Ya, belum lagi teman-teman kiri kanan saya yang belum namanya kiri kanan di atas umur saya yang sudah biasa dengan yang awe gitu. Di sini. Ya kan? Ya. Tiba-tiba saya nggak sangka, tiba-tiba dia bilang, Pak Bro, coba kamu lihat HP saya. Saya pikir Tuhan untuk pilih yang mana cewek cakep. Cewek Thailand semua. Thailand ini semua pilih. Pokoknya nanti dia datang nanti di hotel kita. Apakah kita kompromi? Bolehlah. Kan orang nggak lihat. Apakah gitu? Mereka nggak tahu saya pendeta. Kalau saya bilang saya pendeta, lari tuh semua orang dunia itu. Oh pendeta hati-hati, semua kudus ini, nggak bisa ini. Tapi enggak, saya tidak bilang saya pendeta, tetapi saya hanya tunjukkan buat saya. Saya berkata, maaf saya enggak, sorry ya, saya hanya ini aja. Saya hanya melihat bisnis yang murni saja. Ya udah, saya tidak pernah apa-apa, saya mau tidur. Dah, amin. Belum lagi di dalam sekeliling dalam ini, belum lagi saya diajak untuk proke diskotik biasa lah ya. Kalau bisnis kalau mau besar, mau ketemu bos-bos itu harus dimomokin dulu dia. Saya tanda-tanda tutup mata dia, betul kan? Tapi saya nggak mau. Nah, amin. Hal-hal tertentu kita harus pelajari. Gitu. Bukan berarti saya nggak dulu. Saat perkumpulan
Mereka kadang-kadang kumpul di GI, duduk bersama-sama dengan saya, dan merokok dengan dia, saya santai aja. Amin. Semakin lama mereka jadi tahu, kayaknya Bapak ini, Pak Bro ini kayaknya kayak pendeta. Baru saya bilang, memang saya pendeta. Memang saya pendeta, butuh saya tunjukin kartu pendeta saya kan? Hah? Kalau bisa bayar di kartu pendeta saya, nggak bisa. Saya bilang, di gereja saya nggak bisa nih. Kita kumpul di dia restorannya aja. Saya bilang, haleluya. Akhirnya berjalan waktu, di waktu mereka jadi menyadari semua teman saya itu orang dunia. Satu hal mereka jadinya tahu, hanya satu yang mereka, yaitu buah. Haleluya. Tunjukkan itu aja, cukup. Karena itu di firman tadi dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Amin. Dosa itu adalah penghalang berkat. Saya ingatkan kembali lagi, dosa itu adalah penghalang berkat. Jangan salahkan Tuhan kalau kita nggak diberkati. Jangan kita ada yang nggak beres. Oh beres ini gitu kan? Oke? Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Minta ampun dengan Tuhan kalau kita sudah hal itu. Amin. Poin yang ketiga terakhir. Oke, cukup terakhir. Ya. Yang ketiga, poin ketiga adalah melakukan pekerjaan Tuhan, menciptakan yaitu pertumbuhan secara rohani. Susah untuk menciptakan pertumbuhan, betul nggak? Coba hari ini berjanji, Pak. Coba berjanji Pak Pendeta. Saya berjanji Pak Pendeta, saya tiap malam saya akan berdoa dengan kuasa teguh. Boro-boro, kalau ingat haleluya. Kalau nggak ingat, haleluya. Ya, betul. Jadi artinya harus menciptakan pertumbuhan secara rohani, harus kita yang ciptakan. Gitu. Kenapa kita ciptakan dalam diri kita? Supaya gini, nih, ada firman itu dikatakan dalam Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Janganlah ada perkataan yang kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Haleluya. Apakah boleh pendeta minum wine? Boleh. Jangan kelebihan. Jangan sampai mabok-mabok, itu baru gak beres. Boleh menanyakan. Gitu kan? Kalau kita di luar negeri gimana? Nggak ada air putih di sana. Masa sih? Nggak ada. Adanya harus menunggu. Lebih murah itu masalahnya, harganya. Nanti saat musim dingin. Jadi artinya kita sesuaikan dengan diri. Amin. Tapi bukan berarti kita cemplung ke dalam situ, tidak. Tetapi disinilah hal yang penting sekali, supaya apa? Beroleh kasih yang mengirimkan, supaya kita boleh kasih karunia. Kalau di luar dari kasih karunia berkata nehi tidak terjadi. Karena itu dikatakan janganlah kamu menguduhkan Roh Kudus Allah yang telah memerdekakan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan kita buang, itu penghalang berkat. Kegeraman kita buang, kemarahan, haleluya, kita buang. Gimana Pak Pendeta? Saya lagi bawa mobil, tiba-tiba orang selip, perasaan mulut ini mau keluar. Kalau bisa buka jendela. Salah ya, dan gitu. Kalau dulu gini gitu. Rasanya kalau bisa saya mau keluar mau gitu. Amin. Kita belajar supaya kita diberkati. Amin. Pertikaian, fitnah. Nah ini dia, ya. Hal-hal yang nggak membawa kemajuan tinggalkan. Habis waktu. Saya kasih tahu habis waktu. Kalau kita punya teman yang ngomong sana, ngomong kiri kanan sini kiri, aduh, dah. Daripada kita kesumat, daripada nyangkut di pikiran kita, terganggu pekerjaan kita, terganggu hidup kita. Rasanya kita mau balas lagi, saya nggak seperti itu, kayaknya saya mau telepon balik, aduh habis waktu. Baik, gak usah ke situ kita. Amin. Udah kita tinggalkan semua. Haleluya. Ya.
Terus apalagi di sini, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikianlah pula dengan segala kejahatan. Kejahatan itu terbaca dari mana? Dari mulut, dari pikiran, dari mana? Mata. Hati manusia. Karena itu hati manusia harus perlu diurapi oleh Tuhan. Karena itu setiap ibadah kita harus diurapi oleh Roh Kudus. Setiap habis ibadah kita harus dengar urapan Roh Kudus. Kenapa? Supaya Roh Kudus menuntun hidup kita, melangkah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itu penting sekali. Ayo, siapa yang mau kita malam hari ini kita terima kuasa Roh Kudus? Coba kita. Haleluya. Amin. Kesimpulan di malam hari ini. Karena itu gereja harus bertumbuh secara rohani. Waktu Tuhan memberikan kita damai. Damai dunia itu hanya sesaat. Tetapi kalau damai dari Tuhan itu berbeda sekali. Supaya apa? Supaya kita bisa menghadapi tantangan. Manusia itu apa sih? Tantangan, masalah, pergumulan. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Tantangan itu manusia itu selalu ada penuh tantangan. Masalah selalu ada masalah. Jangan berkata Tuhan Allah masalah itu. Nggak akan pernah selesai masalah. Kadang-kadang Tuhan udah Allah, kita sendiri yang buat masalah. Betul nggak? Pokoknya di sini nggak ada, semuanya aman-aman saja. Haleluya. Kita perlu bertumbuh. Haleluya. Amin. Jangan karena didorong-dorong kita. Amin. Oke. Ini sedikit aja inspirasi humor supaya kita tahu di sesuatu cerita. Pernah dengar cerita Om Wim menyelamatkan cerita orang Manado ini? Om Wim menyelamatkan seorang gadis yang jatuh di laut, dia menyelamatkan. Pernah dengar ceritanya? Belum pernah dengar ceritanya? Jadi ada cerita ini, ada seorang gadis saat di kapal itu, ya, tiba-tiba dia tenggelam. Heboh orang Manado. Waduh, siapa yang mau nolong dia? Tiba-tiba ada kakek-kakek menengok, tiba-tiba kakek itu menyelamatkannya itu, namanya Om Wim. Dia selamatin itu. Dari situ menyelamatkan, bawalah sampai ke atas, semua orang tepuk tangan. Wah, beda ini. Sudah umur dia menyelamatkan ini seorang gadis, tepuk tangan. Wah, seru. Sampai diwawancara. Akhirnya diminta satu kata dua kata dari wawancara ini kepada Om. Kenapa kakek bisa menyelamatkan ini? Oke, sebelum saya mau bersaksi, saya mau tanya, siapa yang dorong saya? Siapa yang dorong saya? Akhirnya mau nggak mau saya terpaksa selamatin juga. Haleluya. Amin. Ya. Haleluya. Mau saya tengah-tengah hidup ini ya. Amin. Siapa yang dorong? Kata Om ini. Paham maksudnya ini? Jangan didorong-dorong gitu. Kata Om ini. Siapa yang mau tolong? Karena terpaksa karena dorong-dorong, dia jatuh Om itu. Akhirnya mau terpaksa dia menolong ke atas, ya kan? Aduh, inilah cerita-cerita orang-orang Manado ini. Tapi nggak apa-apa, hari ini menghibur kita, ya. Yang penting kita jangan didorong-dorong kan untuk bertumbuh dalam rohani. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Saya undang kita bagi berdiri.